Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan kembali pada kesempatan malam ini menerima kepenuhan daripada Roh Kudus hari ke-7 ini. Mari kita sama-sama kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, Allah kami sembah, Allah kami tinggikan. Pada kesempatan di sore ini kami ucap syukur Tuhan, Engkau telah melawat umat-Mu, Engkau melindungi segala aktivitas sepanjang satu hari ini. Dan pada kesempatan malam ini kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu Kau curahkan, bila Kau hadir di tengah-tengah pada sore ini, dan kami boleh dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan menyerahkan semua ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pada hari ke-7 menerima kebenaran Roh Kudus ini, kita akan belajar bagaimana cara seseorang atau kita menerima Roh Kudus. Mari kita akan buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 2 ayat yang 38 hingga 39. Kisah Para Rasul 2:38-9, begini firman Tuhan. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Amin. Malam ini kita akan belajar bagaimana kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama, menerima Yesus sebagai juru selamat. Tadi di ayat 38 mengatakan, bertobat dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Yaitu bertobat, meninggalkan kehidupan yang lama. Berani meninggalkan kehidupan lama. Berani menanggalkan kemauan, kesenangan pribadi, atau yang lain. Berani menanggalkan dan bertobat. Ibarat kita pakai baju. Nah, baju yang lama itu kita lepas. Kemudian kita mandi, kita bersih-bersih, kita pakai baju baru. Baju yang indah. Baju yang dipandang orang. Itu indah. Itu juga dengan kehidupan kita. Seorang dapat dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu percaya Yesus sebagai juru selamat, mau bertobat, mau kehidupan yang baru, melangkah kehidupan baru, dan meninggalkan kehidupan yang lama. Yang kedua, meminta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Nah, Lukas 11 ayat yang ke-13. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi yang baik untuk anak-anaknya, apalagi Bapakmu yang di surga akan memberi Roh Kudus bagi mereka yang meminta. Jadi di sini dikatakan orang yang jahat pun tahu memberi baik kepada anak-anaknya. Dia jahat, tetapi tidak mungkin memberi pada anaknya yang jelek. Itu yang baik. Apalagi Bapa kita yang di surga, Tuhan Yesus. Tuhan akan memberi yang baik. Tuhan akan mencurahkan buat kita yang sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan. Itu yang kedua. Seorang yang dapat dipenuhi oleh Roh Kudus dengan sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan. Yang ketiga, bagaimana seorang atau kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu menyambut dengan iman. Roh Kudus harus diterima dengan hati yang
percaya. Di dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 hingga 39. Dan dikatakan, barang siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Yang di ayat 37 katakan, barang siapa yang haus, datang dan minum. Diibaratkan tidak ada kata yang haus itu akan hilang kalau kita tidak minum. Kalau kita tidak bergerak, kalau kita tidak mengambil. Sehingga haus itu akan hilang. Tuhan Yesus memberikan. Tuhan Yesus menyodorkan. Barang siapa yang haus, datang kepada Yesus, dia akan diberi kelegaan. Dia akan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Bagi mereka yang datang dengan penuh iman. Barang siapa yang percaya kepadaku, seperti ayat 38, ibarat seperti hati ini dialiri oleh aliran air hidup. Yang dimaksud dengan air hidup adalah Roh Kudus. Nah, jadi menyambut dengan iman, barang siapa yang percaya, aliran Roh Kudus itu akan dicurahkan, akan diterima, akan diberikan. Kita yang dengan penuh iman percaya bahwa Roh Kudus itu akan dicurahkan buat kita. Jadi ada 3 hal pada sore ini. Menerima kepenuhan Roh Kudus itu ada 3 hal. Caranya seorang yang dapat dipenuhi atau kita yang bisa dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu yang pertama tadi, menerima Yesus sebagai juru selamat. Menerima Yesus sebagai juru selamat kita, yaitu dengan cara kita berani menanggalkan, kita berani kehidupan yang lama itu kita ganti, kita tanggalkan pakai baju baru, kehidupan yang baru, bertobat. Itu pertama. Yang kedua, kita meminta dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh percaya bahwa kita akan menerima dan Roh Kudus akan dicurahkan. Kemudian yang ketiga, yaitu menyambut dengan iman, percaya bahwa apa yang lama ini, apa yang kita harapkan Roh Kudus akan dicurahkan. Kita percaya Roh Kudus akan dicurahkan, Roh Kudus akan diberikan. Menyambut dengan hati iman, percaya bahwa Roh Kudus akan dicurahkan bagi mereka yang meminta. Jadi ada 3 hal tadi biar menjadikan suatu iman kita, kekuatan kita, supaya kita percaya bahwa itu kita akan menunggu mencurahkan Roh Kudus itu betul-betul dicurahkan buat kita semua. Terima kasih, kiranya Tuhan berkati kita, mencurahkan Roh Kudus-Nya dan kehidupan kita untuk lebih indah dan sukacita. Haleluya. Amin.